pelanggaran yang melanggar aturan-aturan ini menduduki top 3 rating penonton terbanyak di siaran Asmara Genjet. Halo, namaku Priyana Subhan Maludin, Prodi Ilmu Komunikasi Public Relation. Dalam UTS kali ini saya akan mereview siaran Asmara Genjet yang ditayangkan di televisi nasional SCTV. Menurut saya ini menarik karena program ini mengisahkan tentang kisah asmara generasi muda yang penuh dengan romansa dan juga konflik yang begitu kompleks. Maka tak heran kalau program ini menduduki top 3 rating penonton terbanyak di televisi nasional. Namun disayangkan, saya melihat ada beberapa pelanggaran yang melanggar aturan-aturan etika siaran. Yang pertama, jam tayang yang tidak sesuai. Kita tahu bahwa program ini tayang jam 5 sore dan tentu anak-anak pasti tidak bukan satu yang tidak mungkin sedang menonton TV. Dan konten ini berisikan tentang konten anak dewasa. Maka hal ini berpotensi melanggar pasal 15 dan 21 P3 SPS yang berisikan tentang perlindungan usia dan penggolongan acara. Yang kedua, isu psikologis tanpa edukasi. Beberapa adegan depresi, tekanan orang tua, pelarian itu tidak disertai dengan pendampingan, edukasi, dan penjelasan. Sehingga tentu ini akan melanggar pasal 37 terkait dengan kewajiban menyajikan informasi secara proporsional dan tidak merugikan psikologis penonton. Potensi peniruan perilaku negatif, pertengkaran verbal, emosi yang berlebihan, dan penyelesaian konflik yang tidak sehat seringkali dipertontonkan, sehingga tentu saja itu melanggar aturan pasal 28 dan 62 tentang konten tidak boleh mendorong perilaku negatif atau destruktif. Yang keempat, kurangnya klasifikasi usia. Tidak ada rating yang jelas 13 plus kah, R atau BO yang secara konsisten diklasifikasikan dalam tayangan ini. Maka padahal kita tahu wajib setiap siaran itu ditampilkan klasifikasi yang jelas. Dan yang terakhir, yang kelima, program ini begitu menawarkan sensasional tetapi tanpa nilai. Program ini banyak mengisahkan kisah asmara para remaja, tetapi sayangnya tidak ada pesan moral yang kuat. Maka saran saya untuk program ini, yang pertama, pindahkan jam tayang program ini ke jam tayang yang seharusnya. Dan yang kedua adalah label klasifikasi. Untuk siapa program ini ditunjukkan harus diperjelas. Dan yang ketiga tentu pengawasan dari KPI yang harus ketat. Karena semakin populernya program maka semakin banyak orang yang menonton. Maka tentu harus dievaluasi secara berkala. Media televisi wajib bertanggung jawab atas dampaknya terhadap remaja. Maka perlu sinergi antara KPI, produser, dan masyarakat untuk menghadirkan tayangan yang sehat dan membangun karakter generasi muda. Salam etika penyiaran.